Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap keluarga kita yang telah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati dalam kuburnya. Kita yang masih ada di dunia ini semoga Allah tambah keberkahan. Anak yang kita miliki mudah-mudahan dijadikan generasi yang solihin dan solihat. Al-Fatihatu ila ma nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waghfir lana والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Fa'idatun ay hadhihi fa'idatun. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israil sauma yaumin minas sanah wa huwa yaumu Asyura wa hadal yaumul asir minal Muharram fasumu wa wasa'u ala iyalikum fihi fa innahu man wasa ala iyali wa ahli min alihi wa sallallahu alaihi sailul sanah. Wallahu alam bisawab. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala
Dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan kewajiban kita, aktivitas ibadah kita, sholat maghrib berjamaah, kita sambung dengan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, seluruh kegiatan kita hari ini, baik kerja kita, mudah-mudahan semuanya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada sesuatu yang kurang baik, ada sesuatu yang kurang berkenan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan dan Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, lanjut kaji kita berkenaan dengan bulan Muharram. Di bulan Muharram itu ada 12 amaliyah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang apabila kita lakukan itu dari salah satu yang kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan itu diberikan kepada nabi-nabi dahulu dan juga akan diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang umum dilakukan di masyarakat kita Indonesia. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, kemarin telah kita sampaikan ketika berakhir tahun 1445 Hijriah, di sore hari kita disunahkan untuk baca doa akhir tahun. Yang kedua, ba'da maghrib memasuki tahun 1446 Hijriah, kita dianjurkan membaca doa awal tahun. Yang kedua, yaitu disunnahkan memperbanyak membaca istighfar. Ada istighfar yang sering kita baca selesai sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ada istighfar, permohonan ampun yang dilakukan oleh Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Ini tertera di dalam Al-Quran. Sering kalau orang kita itu dipakai puji-pujian, dipakai untuk selawatan, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nunggu teman kita yang berangkat dari rumah, habis maghrib jangan langsung qomat, sholat sunnah dulu, nunggu teman-teman kita biar bisa jamaah, kita baca doa, kita puji-pujian, kita sholawat. Salah satunya adalah membaca istighfar Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami telah zalim anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Allah kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, termasuk kami bagian orang-orang yang merugi. Ini doa dibaca Nabiullah Adam dan Ibu Hawa itu selama 40 tahun. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, kudu sabar. Karena Nabiullah Adam bertobat kepada Allah 40 tahun. Itu tobatnya diterima oleh Allah karena waktu di surga Nabiullah Adam dan Ibu Hawa melihat ornamen surga itu ada kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu
ketika beliau diturunkan ke dunia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat dulu di surga itu ada kalimat Allah dan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Muhammad? Itu hamba Allah yang namanya diciptakan lebih awal dari sebelum sesuatu ada di dunia. Nama Nabi Muhammad. Tapi wujud orangnya yaitu dilahirkan menjadi penutup Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa tadi, dia ingat kalimat di atas, di ornamen surga itu, dia ingat, ya Allah, ighfir lana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa istriku sebagaimana dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi doanya Nabiullah Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Nabi Muhammad. Di sulbinya Nabi Adam itu ada cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga dianjurkan membaca kalau kita bertobat itu tobatnya Nabiullah Yunus yang ketika berada di dalam perut ikan. Ini langsung kemarin sudah saya jelaskan, yaitu doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ini yang kedua, dianjurkan memperbanyak baca istighfar. Yang ketiga, di bulan Muharram ini kita disunnahkan yang ketiga wassolatu, melakukan sholat sunnah pada tanggal malam 10 Muharram. Sekarang tanggal berapa udah? Tanggal 7 Muharram. Ya. Kita itu disunahkan untuk melakukan sholat sunnah. Pertanyaan dua minggu yang lalu ada pertanyaan. Sholat witir itu paling banyak 11 rakaat. Bagaimana cara mengerjakannya? Karena kita umumnya mengerjakan witir itu kebanyakan 3 rakaat. Tapi ada keterangan di dalam sebuah hadis, witir itu paling banyak 11 rakaat. Kayak kita sholat duha. Sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak adalah 12 rakaat. Lalu bagaimana kaifiatnya ketika kita melakukan sholat witir? Ketika kita mau tidur, melakukan sholat witir itu 11 rakaat. Saya baca di keterangan NU Jawa Timur, Malang, itu kaifiatnya sama seperti kita melakukan sholat taraweh 11 rakaat. Sholatnya 2-2. Ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8. Nah, yang 3 nanti langsung 3 atau 2 atau 1. Tuh, jadi keterangannya kayak gitu. Witir yang 11 itu seperti kita melakukan sholat taraweh 11 rakaat. Surahnya yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita, ketika kita melakukan sholat sunnah witir 11 rakaat, itu surahnya berurutan. Rakaat pertama surahnya disunnahkan surat At-Takasur. Rakaat kedua yaitu membaca surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illa. Selesai, duduk 2 rakaat salam. Diri lagi 2 rakaat. Ya, 2 rakaat lagi membaca surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Rakaat berikutnya, rakaat keempat, kita membaca surat Al-Fil. Duduk, tasyahud akhir, salam. Diri lagi. Ya, yang rakaat ketiga, ya ini
rakaat apa namanya? Rakaat berikutnya yaitu rakaat kelima itu ketika kita witir, surah pertamanya membaca surat Al-Quraisy. Rakaat berikutnya kita membaca surat Al-Quraisy, bawahnya apa? Surat Al-Maun. Begitu terus sampai ketemu 8 rakaat. Terakhir itu 8 rakaat, surat terakhirnya surat Al-Lahab. Ya tabat yada abi lahabi abi watab. Nah, itu 8 rakaat. Langsung tiga rakaat ya. Itu 3 rakaat, bisa surahnya diurut, bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau seperti kayak kita witir aja lah, witir bulan Ramadan. Ya, yang penting penutup akhir suratnya adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat Al-Falaq, An-Nas boleh dibaca sekaligus bertiga. Jadi biasanya kalau terawih yang 23. Nah, witir pun seperti itu. Rakaat ketiga yaitu 2 salam atau langsung diri 1 rakaat. Kayak kita sholat witir di bulan Ramadan. Nah, itu rakaat ketiga terakhirnya yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tinggal urutin surahnya dari At-Takasur, Al-Asr, Al-Humadah, Al-Fil, Al-Quraisy, terus Al-Maun, Al-Kausar, terus surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, terus surat Al-Lahab. Ya, rutin ke bawah, terakhir sampai kepada surat An-Nas. Ini saya baca keterangannya dari yang biasa dilakukan oleh warga Nahdiyin di Jawa Timur, di daerah Malang. Mereka itu biasa melakukan sholat witir 11 rakaat itu 11 rakaat biasanya sebulan sekali. Ya, ketika mereka melakukan penutupan yang namanya Lailatul Ijtima. Kalau kita di sini namanya Lailatul Ijtima itu berkumpul, ngaji, zikir, terakhir ditutup dengan sholat. Itu namanya Lailatul Ijtima. Nah, pada tanggal malam 10 Muharram kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa saja. Tapi umumnya kita di Indonesia sholat sunnahnya pada tanggal 10 Muharram itu sholat sunnah tasbih. Yang umum ya. Sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu berjumlah 4 rakaat. Sholat sunnah tasbih itu boleh dikerjakan siang hari, boleh juga dikerjakan malam hari. Sholat sunnah tasbih itu boleh dikerjakan tiap hari, boleh dikerjakan seminggu sekali, boleh dikerjakan sebulan sekali, atau dikerjakan setahun sekali, atau hanya sekali seumur hidup. Yang penting ketika kita ada di dunia ini jangan sampai tidak pernah melakukan yang namanya sholat sunat tasbih. Kita umumnya di kita nih di Pulau Jawa sholat tasbih itu dilakukan di waktu malam. Umum kita di Pulau Jawa itu sholat tasbih itu dilakukan di waktu malam. Umumnya lagi kita kebanyakan ba'da maghrib sampai isya, karena itu waktu paling gampang mengumpulkan masyarakat di tempat ibadah, baik di masjid ataupun di musola. Kaifiatnya sholat tasbih itu pertama niat. Niat itu dilapatkan dalam hati, diiringi dilapatkan memakai lisan, diiringi di dalam hati. Usolli sunnatat tasbih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi sholat sendiri-sendiri. Ya, geraknya boleh pakai imam? Boleh, ya, boleh. Ya, sendiri pun boleh. Nah, bacaannya adalah setelah Al-Fatihah sholat tasbih itu, yaitu membaca surahnya bebas.
Selesai membaca surah, kita membaca tasbih sebanyak 15. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ditambah dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa? Sebanyak 10 kali. Setelah ruku kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'im ba'du. Ditambah bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ruku. Kita sujud. Kita sujud itu kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung ditambah tasbih lagi sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tambah bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sujud lagi. Allahu akbar. Bacaan itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, tambah tasbih lagi sebanyak 10 kali. Sebelum kita bangun intikal, berdiri lagi, itu kita duduk dulu. Itu baca tasbih sebanyak 10 kali. Lalu kita bangun, Allahu akbar, langsung rakaat kedua. Baca surah Al-Fatihah, baca surah lain, setelah itu baca tasbih sebanyak 15 kali sampai seperti itu. Nah, kita selesai dapat 2 rakaat, kita tasyahud akhir. Selesai membaca tasyahud akhir, innaka hamidum majid, baca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Sebanyak 10 kali, baru kita salam. Nah, diri lagi deh, dua rakaat lagi seperti itu. Insya Allah nanti beberapa minggu berikutnya insya Allah kita akan praktekkan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu disunnahkan kita boleh setiap hari. Nggak bisa setiap hari, ya seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, tahun sekali. Nggak bisa juga setahun sekali. Minimal selama seumur hidup pernah mengerjakan sholat sunat tasbih. Kalau siang, sama seperti kita melakukan sholat zuhur, ya siang, ya seperti itu. Jadi yang ketiga itu wassolatu, kita disunnahkan di malam 10 Muharram itu kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah. Yang umumnya di masyarakat kita melakukan sholat sunnah tasbih. Yang berikutnya ini wasaumu, ya. Yang ketiga wasaumu, disunahkan kita juga puasa pada tanggal 10 Muharram, ya. Nah, bagi kita yang sudah istiqomah, sudah rajin puasa Senin Kemis, bagaimana kita puasa Muharramnya? Tetap kita puasa Muharram. Umpama tanggal 1 Muharram kemarin kan hari Senin, kita tetap niat nawaitu shauma godin syahril Muharram sunnatan lillahi ta'ala. Puasanya, niatnya puasa Muharram karena jamaah sekalian Bapak Ibu sudah istiqomah melakukan puasa Senin Kemis, maka tetap mendapat pahala puasa Senin Kemis. Kenapa? Karena sudah istiqomah tuh puasa Senin Kemis. Nah, Muharram ini tambahan. Jadi dapat pahala Muharram juga,
dapat juga puasa Senin Kemis. Ya, ibu barangkali punya utang. Kemarin Ramadan ada yang ditinggalkan. Itu boleh di bulan Muharram ini puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang sangat dianjurkan buat umat Nabi besar Muhammad SAW yaitu kita puasa pada tanggal 9, 10. Tanggal 9, 10 atau 10 dan 11. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu dianjurkan puasanya bukan tanggal 10 saja, tapi dianjurkannya puasanya tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11. Karena yang puasa pada tanggal 10 Muharram itu umat Nabi Musa, orang-orang Bani Israel. Tapi kita umat Nabi besar Muhammad SAW agar berbeda dengan orang Bani Israel, Nabi perintahkan kita supaya berpuasa pada tanggal 9, 10 atau tanggal 10 dan 11. Itu sunnahnya buat umat Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita yang puasa terus dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Boleh, silakan. Ya, boleh silakan dilakukan itu puasa. Kayak kemarin tuh kita pada hari raya Idul Adha, kita kan puasa itu puasa Tasu'a dan puasa Arafah ya. Iya. Itu kita disunahkan juga itu. Nah, jangan sampai tidak mengerjakan. Ini perkara sunnah. Memang sunnah. Nggak dikerjakan, nggak berdosa. Tapi pahalanya cukup besar. Karena kita itu, umat Nabi Muhammad umurnya nggak panjang-panjang. Paling antara 60 sampai 70. Kalau umat Nabi Adam, itu umurnya panjang-panjang. 200 sampai 300. Nah kita orang Indonesia, umatnya Nabi Muhammad yang 100 saja sudah jarang. Di Kapling ada yang 100 umurnya? Ada? Orang Kapling? Ada nggak? Udah nggak ada. Paling antara 80 ada ya? 60 sampai 70 umum itu. Ya. Kalau umur umat Nabi Muhammad SAW itu 63 tahun. Nah, kalau umat Nabi Muhammad SAW umurnya lebih dari 63 tahun, itu kan kalau melakukan satu kekurangan, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah, nilai ibadahnya dihitung sebelum usia dia 63 tahun. 64 tahun, barangkali sudah mulai pikun, sudah mulai lupa-lupa. Maka catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan catatan orang tersebut sebagaimana sebelum usianya 63 tahun. Inilah keuntungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat Nabi Muhammad, kita ini umat akhir zaman, melakukan puasa tanggal 9, 10 atau 10 dan 11 itu akan mendapatkan pahala taubatnya Nabiullah Adam. Akan mendapatkan pahala taubatnya Nabiullah Yunus. Akan mendapatkan pahala ibadahnya Nabi Musa. Jadi keuntungannya banyak. Yang terpenting ketika datang bulan Muharram itu ambil ibadah-ibadah yang disunnahkan pada bulan Muharram. Ya, jadi banyak kesunahan yang dilakukan, yang dianjurkan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang keempat, yang kelima wal igtisalu. Igtisalu disunahkan mandi. Ya, di bulan Muharram itu disunahkan mandi. Kalau hitungan bulan Hijriyah itu berubahnya pada maghrib. Ya, insya Allah besok itu kalau nggak salah tanggal 9 itu hari Senin. Ya Senin ya. Terus tanggal 10-nya hari Selasa. Tanggal 11-nya hari Rabu. Nah kalau kita sudah puasa hari Senin dan Selasa. Kalau kita mau puasa Senin atau Selasa 2 hari itu. Senin sama Selasa. Kalau kita nggak sempat Senin, Selasa dan Rabu, puasanya kayak gitu. Itu puasa
puasa Muharram. Bagi kita yang ngambil cuman 2 hari atau 3 hari. Tapi sunnah mandinya, sunnah mandi. Ini sunnah mandi di bulan Muharram. Ini disunahkannya ketika masuk itu sudah pada waktu tanggal ba'da maghrib. Masuk tanggal 10 Muharram itu hari Senin ba'da maghrib. Ya, bagaimana sunnah mandinya? Tetap kita memakai ketentuan kesehatan. Air yang baik itu kalau kita mandi di tengah malam setelah jam 12. Jadi jam 12 lewat, mau lewat 5, mau lewat 10 silakan mandi. Ya, jangan mandi ba'da maghrib, ba'da isya. Karena menurut kesehatan air itu ba'da maghrib, ba'da isya sebelum jam 12 itu air kurang baik. Ya. Kita lihat di mana pesantren Suralaya, Abah Anom, orang-orang itu ya kena narkoba, minuman keras, apa itu mereka sebelum mereka melakukan sholat sunat taubat, sebelum mereka melakukan sholat sunat tasbih, sebelum mereka berzikir itu mereka dimandiin dulu, direndam dulu, yaitu direndamnya setelah jam 12, bisa jam setengah 1, bisa jam 1, selesai mereka mandi, baru mereka melaksanakan zikir, baru mereka melaksanakan sholat sunnah. Jadi nanti Minggu Senin malam Selasa itu ayo kita isi kembali malam 10 Muharram dengan bermacam-macam aktivitas ibadah. Boleh baca Al-Quran, boleh baca sholawat, boleh baca zikir. Masuk waktu maghrib, kita kumpul di masjid, di musola, kita melaksanakan sholat sunnah tasbih yang umumnya dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Nah, pas datang sudah jam 12 lewat, kita disunahkan mandi. Mandinya bagaimana? Pakai niat. Ya, pakai niat. Kalau kita mandi gak pakai niat, ya buat mandi biasa. Nawaitul ghusla yaumul Muharram sunnatan lillahi ta'ala. Saya mandi sunnah di bulan Muharram karena Allah Ta'ala, baru basahin air dari kepala. Ya, dari kanan dulu. Ya, jadi niat yang terpenting. Boleh niatnya pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat mandi di bulan Muharram sunnah karena Allah Ta'ala, baru kita siram tuh air. Ya. Apa jaminan baginda Rasul bagi kita yang mandi pada tanggal 10 Muharram? Ya. Itu jaminannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mandi pada tanggal malam 10 Muharram, lam yamrud, tidak akan ditimpa penyakit ilal mauta, kecuali penyakit ya penghantar meninggal dunia. Jadi walaupun sakitnya nggak berat-berat, sakitnya ringan. Jadi itulah keutamaan sunnah di bulan Muharram, diantaranya mandi pada tanggal 10 Muharram. Kita mandi jam 12, boleh gak mandi subuh umpama 4:30, kita mandinya jam 4:15 atau jam 4:20, boleh nggak mandi Muharram pada jam segitu? Boleh, silakan, karena itu masih bagian malam. Ya, jadi belum subuh berkumandang, waktu subuh belum datang, azan subuh belum datang, kita boleh mandi pada tanggal segitu tuh. Jadi yang biasa mandi bapak-bapak, kita kan orang laki tuh biasa bangun jam 3:30, kita mandi. Nah, biasanya kita mandi nggak niat, ini niat. Ya, besok nih niat nih, Senin besok pas bangun 3:30 subuh atau jam 3 biasa kita mandi, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat mandi pada tanggal 10 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Niat dalam hati, ya Allah, penyakit-penyakit yang ada di badan saya, penyakit lahir, penyakit batin, ya Allah, dengan kemuliaan bulan Muharram, hilangkan dari badan saya. Dalam hati kita siram tuh air dari atas kepala kita.
yaitu pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla yaumul muharram sunnatan lillahi ta'ala. Saya mandi di bulan Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi mandinya yaitu pada tanggal 10 ya, malam 10 ya. Ya, demikian yang dapat kita kaji pada malam hari ini berkenaan dengan Muharram, kesunahan-kesunahan bulan Muharram. Yang pertama kita disunahkan membaca doa, yang kedua kita disunahkan membaca istighfar, yang ketiga kita disunahkan melakukan menghidupkan malam 10 Muharram dengan sholat, dengan puasa, dan yang berikutnya yaitu mandi sunnah ya. Atau besok nih tanggal 10 Muharram boleh mandi ya, besoknya tanggal 10 Muharram ya. Ya, boleh mandi ya. Jadi yang utama itu biasanya orang melakukan mandi itu di waktu malam ya. Di malam itu tanggal 10 Muharram itu dihidupkan dengan bermacam-macam ibadah. Demikian kaji kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Barangkali dari apa yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan. Nggak ada ya, saya lanjut ya sedikit lagi. Nabi Muhammad SAW itu ada kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang sunnahnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Yang pertama Nabi itu mensunnahkan sunnah muakkad. Yang pertama yaitu sholat duha. Sholat duha itu fungsinya tajlibur rizki, untuk menarik datangnya rezeki. Rezeki itu dari Allah, Allah yang berikan. Maka kita usaha batiniah dengan sholat duha. Sholat duha itu paling sedikit sebanyak 2 rakaat. Paling banyak sebanyak 12 rakaat. Iya. Nah, kita yang aktivitas kerja, yang aktivitas berangkatnya barangkali belum waktu duha, ba'da subuh sudah berangkat. Ketika sampai tempat kerja dimanapun kita mengais rezeki, ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang buka usaha. Di waktu pagi itu usahakan buka, mendapatkan rezeki dari Allah dengan sholat duha. Walau rakaataini, walaupun cuma dua rakaat. Nabi sampaikan, man sholat duha sita rakaatin kapallahu dalikal yaum. Siapa orang yang sehari sholat duha 6 rakaat, istiqomah 6 rakaat, Allah cukupkan rezekinya untuk hari itu 6 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat itu mah kalau bahasa orang kerja cuman absen ya. Tapi daripada nggak sama sekali, kerjakan walaupun cuma 2 rakaat. Yang terbaik kita itu 6 rakaat. Syukur-syukur sampai 12 rakaat. Ibu yang suaminya berangkat kerja, yang suaminya buka toko, yang suaminya kerja kantor, bantu suami mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah. Dengan apa ibu di rumah? Dengan sholat duha. Suaminya barangkali sholat duhanya cuma 2 rakaat, cuma 4 rakaat, tapi ibu usahakan sholat duhanya lebih daripada 6 rakaat. Supaya apa? Supaya Allah berikan kemudahan buat rezeki rumah tangga kita, buat rezeki rumah tangga kita. Saya waktu di pesantren itu selalu ba'da subuh setelah zikir bersama, doa bersama itu sebelum salam-salaman ya, itu baca Al-Waqiah. Jadi ba'da subuh itu baca Al-Waqiah. Padahal pada saat itu kita santri, masih anak-anak ya. Uang masih dikasih orang tua. Nah, kita jadi santri pada saat itu baca Al-Waqiah. Itu manfaatnya memudahkan orang tua mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang halal dari Allah dengan doa anaknya di pesantren.
dengan doa anaknya di pondok. Itu setiap ba'da subuh. Ba'da subuh sebelum ngaji kitab, sebelum ngaji Quran, selesai zikiran bersama, doa langsung baca surat Al-Waqiah. Doanya itu saya masih ingat. Doa Allahumma yassir lana fi rizqi kama yassartahu likasirin min khalqika bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi haji suratil waqiati. Ya Allah, dengan wasilah, dengan keberkahan surat Al-Waqiah ini, antu yasir lana, ya Allah, hendaknya Engkau berikan kemudahan kepada kami. Kama yassartahu likasiri min khalqika, sebagaimana Engkau memberikan kemudahan dari hamba-hambamu. Bijudika wa karamika ya akramal akramin, dengan kemuliaan darimu ya Allah. Jadi ini doa kalau kita baca Al-Waqiah. Nah, kalau nggak sempat Al-Waqiah, kita yang sudah sibuk barangkali, minimal itu jangan sampai meninggalkan duha walaupun cuma dua rakaat. Nah, kita yang suami barangkali duhanya cuma 2 rakaat, ibu yang di rumah bantu suami yaitu dengan melakukan sholat duha ya, supaya suami yang mengais rezeki, yang berharap rezeki yang baik, berharap rezeki yang barokah dari Allah, dibantu oleh ibu yang di rumah. Karena rezeki suami ya rezeki ibu. Jadi yang mencari, yang menjemput rezeki Allah itu suaminya betul, tapi di situ di tangan suami ada rezeki ibu, ada rezeki anak kita. Jadi bantulah suami dengan yang namanya sholat duha. Yang kedua, Nabi itu tidak pernah meninggalkan yang namanya puasa Yaumul Bid, puasa hari putih, yaitu tanggal 13, 14 tiap bulan Islam. Nah, kita kalau kita yang sering yang udah istiqomah, kita kebanyakan puasa Senin Kemis ya. Ya boleh itu dikerjakan. Puasa Senin Kemis ya. Yang berikutnya Nabi Muhammad itu selalu melakukan tahajud. Nah, kita itu kalau kita bangunnya rata-rata jam berapa nih kalau subuh? Rata-rata kalau subuh itu jam 4:30, kita jam 3:30 udah bangun ya. Atau jam 4, itu masih ada kesempatan untuk melakukan sholat tahajud. Walau rakaataini, walaupun cuma dua rakaat ya. Walaupun cuma dua rakaat. Apalagi usia kita sudah rata-rata sudah di atas 40 tahun. Usia kejejegan kita di dalam ibadah, usia kejejegan kita di dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia itu usaha lahiriah dengan bekerja, usaha batiniah dengan doa. Jadi usaha batiniah dan usaha lahiriah harus sinergi, harus saling berdampingan supaya dapat keberkahan dari Allah. Orang banyak hartanya yang berlimpah, tapi belum tentu hartanya itu membawa kebaikan di dalam ibadah kepada Allah. Orang banyak hartanya, tapi ada juga yang hartanya banyak, anaknya nggak taat. Tapi kita berharap kepada Allah dikasih rezeki yang baik, rezeki yang barokah, dipakai taat. Anak kita pun yang kita miliki mudah-mudahan taat sama kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kuncinya adalah usaha lahiriah dan usaha batiniah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim, wa'fanna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min akhlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin atas segala kekurangan dan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.